sedang memperhatikan sidang paripurna DPR yang menyepakati asumsi makro RE-APBN 2024 yang sesungguhnya banyak asumsi agar terlihat bagus tok. Yowis, lanjutkan. Efek dari melihat anggaran itu, hati kecil ini menjerit. Namun pastinya namanya menjerit dalam hati, siapa yang mendengar sih? Yang keluar dari mulut hanya sebuah kata, kok begini amat bernegara ya? Nggak berdaulat banget cara kelolaan keuangannya ya? Contoh nih ya, mengapa kita berani hutang 1 juta dolar ke IMF tapi tidak berani hutang 10 miliar ke Bank Indonesia? Uang hasil printing money tentunya. Hutang IMF pakai jaminan, hutang BI printing money juga pemerintah berikan jaminan. Proyeknya sama-sama, katakanlah sama-sama membangun IKN misalnya. Sekali lagi kita bahas, kita sekarang berani ngutang IMF 1 juta dolar, kok nggak berani ngutang ke BI 10 miliar rupiah? Tentunya yang BI adalah printing money. Apa jawabannya? Wahai pejabat, sekali lagi, apa jawabannya? Sekarang kita ke sistem pajak. Bayangkan, Anda menerima uang, katakan saya menerima uang dari Anda, dan Anda adalah orang yang taat pajak. Jadi uang yang 5 juta katakanlah Anda berikan ke saya adalah uang yang sudah bersih, sudah bayar pajak. Lalu saya sebagai penerima, uang itu dalam catatan pajak adalah pendapatan dan saya kena pajak lagi, tinggal 4 juta. Lalu saya belanjakan barang, saya kena pajak lagi 10%. Pemilik barang yang menerima uang saya akan kena pajak pendapatan lagi. Lalu barang itu saya jual, pendapatan saya kena pajak lagi. Itu lama-lama duit 5 juta pajaknya bisa-bisa 2-3 juta rupiah jumlahnya. Ini sungguh menyebalkan karena uang pajaknya kemana, dan apalagi kalau lihat postur keuangan negara di RAPBN selama ini, palingan buat masyarakat terasa langsung nggak lebih dari 20%-nya. Sisanya untuk gaji pegawai, belanja rutin negara, proyek-proyek, cicilan, hutang negara. Kalau ditanya, mana yang buat pertahanan bela negara dengan memiliki satelit atau ribuan drone perang dan alat surveillance atau pengawas yang buat Indonesia untuk menjadi negara superpower dan global player? Mana yang buat membangun pendidikan agar 1 juta orang Indonesia punya ilmu sains dan ilmu teknologi per tahunnya? Mana buat nelayan untuk punya kapal? Mana yang buat pupuk agar petani kalau perlu dapat pupuk gratis? Yang intinya membuat bukan hanya Indonesia survive, tapi Indonesia menjadi negara ber-GDP per kapitanya jadi 15.000 dolar standar negara maju. Dari sekarang yang hanya 4.400 dolar, yang selama 8 tahun hanya naik 1.000 dolar. Mana programnya agar naik 10.000 dolar per kapita? Mana ya di postur RAPBN itu? Oke, ada lagi yang harus kita bahas dan ini sangat penting. Selain keuangan, kita ini banyak hal yang harus kita tentukan, lalu kita urai, lalu kita rancang, dan lalu kita bangun negara ini ke depannya. New mind adalah pikiran baru, new mind adalah new direction, arah baru, new mind adalah new age, zaman baru, decoupling, lepas dari keterikatan masa lalu yang memberatkan, yang salah, untuk menjadi lebih baik, untuk lebih cocok, lebih Nusantara, kembali ke akar budaya, kembali ke kekuatan tanah air. Salah satunya adalah mengangkat budaya logam, mengangkat budaya agrikultur, dan mengangkat budaya maritim. Kalau kita ingin membangun rumah, katakan, maka awalnya kita membayangkan apa saja isi rumah tersebut. Misalnya ada 4 kamar mandi, ditambah 2 kamar mandi pembantu, dan untuk tamu 4 kamar tidur plus 2 kamar pembantu dan kamar tamu, 2 ruang makan, 1 untuk tamu, 1 untuk keluarga, 1 dapur kotor, 1 dapur bersih, ada ruang olahraga, gym, fitness, sauna, dan tempat tidur untuk massage, ada karaoke, ada sinemas, ada garasi untuk 4 mobil, ada courtyard halaman tengah yang penuh pohon tinggi untuk menerima tamu dan ruang terbuka di tengah bangunan, ada backyard halaman belakang penuh taman bunga untuk private, ada rooftop untuk melihat pemandangan kota dan langit. Setiap kamar tidur ada standing closet, ada bathtub, ada ruang perpustakaan, ada ruang belajar, ada ruang kerja, ada ruang untuk berkarya, melukis, mengukir, ada ruang hobi, ruang musik, ada ruang games, biliar, pinball, jukebox, ada ruang bawah tanah untuk menyimpan barang, ada ruang pamer karya seni, koleksi lukisan, patung, ada command center yang terkoneksi dengan seluruh jaringan bisnis Anda untuk melihat dashboard, sales hari ini berapa, produksi hari ini berapa, profit hari ini berapa, investasi Anda hari ini kemana, dan banyak lagi detail yang Anda inginkan untuk rumah Anda. Setelah itu, arsitek Anda panggil untuk mendesain dan membuat rincian struktur serta detail procurement barang yang Anda butuhkan, mutu yang Anda harapkan, selain fungsi dan fashion bangunan yang Anda impikan. Lalu kontraktor Anda tunjuk untuk membangun, dan terakhir, Anda menyiapkan butler yang mengurus rumah Anda, dan harus dipastikan
ada pelumas dana untuk memelihara semua itu. Kita ke Wakanda. Desain negara ini mau kemana? Rinciannya mau ada apa aja? Siapa yang mengarsiteknya? Siapa yang membangunnya? Dan dari mana uang untuk membangun dan memeliharanya? Bagaimana sistem keamanannya kalau ada yang sirik, nggak suka sama kita? Apa kekuatan mereka? Apa geng anak nakal di sekitar wilayah kita? Siapa premannya? Siapa tukang palaknya? Bagaimana solusinya mengamankan agar harta kita nggak dicolong? Bagaimana memastikan orang dalam rumah Indonesia tidak nakal? Dan apa hukumannya kalau mereka mencuri barang kita di dalam? Kembali ke membangun rumah. Kalau uangnya baru bisa beli tanah, gaji pas-pasan, cicilan banyak, ya nggak usah gaya-gayaan pakai beli pesawat tempur bekas yang mahal, pakai mau pindah lalu bikin rumah di seberang lautan. Ya ntar dulu deh. Cukup pastikan orang serumah pada kenyang, pada sehat, pada belajar yang pinter sampai ke negeri seberang kalau perlu, pada main yang jauh deh. Dan pastikan kita semua bahagia lahir batin. Sahabat, sejauh ini, paham kan? Peace.